sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parman. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan laporan penggunaan dana desa tahun 2022. Sebagaimana yang dimaksud dengan Perpres 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4, dana desa sebagaimana maksud ayat 1 huruf B ditentukan penggunaannya untuk 4 hal. Pertama, yaitu berkaitan dengan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Kemudian yang kedua adalah untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. Dan yang keempat yaitu penggunaannya adalah untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, bagaimana cara menyusun laporan penggunaan dana desa tahun 2022? Jadi berdasarkan Pagu Dana Desa tahun 2022 perlu dibuatkan laporan penggunaan dana desa tersebut, yaitu berdasarkan kegiatannya. Pertama yaitu untuk mendapatkan besar penyaluran BLTDD. Jadi kita dapatkan datanya dari laporan BLTDD yang telah disalurkan kepada KPM. Kemudian untuk kegiatan PPKM atau COVID, yaitu data ini kita dapatkan dari laporan non-Sarpras. Kemudian yang ketiga untuk kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang kita singkat dengan KETAPANG ini, yaitu datanya itu kita dapat dari laporan Sarpras dan juga laporan non-Sarpras. Kemudian yang keempat yaitu untuk kegiatan sektor prioritas lainnya, yaitu data pendukungnya itu ada pada laporan Sarpras lainnya dan non-Sarpras lainnya. Nah, dan untuk lebih detailnya, jadi berdasarkan laporan Sarpras dan non-Sarpras yang telah dibuat oleh para pendamping, yaitu dapat kita pilah kegiatan-kegiatannya. Sebagai contoh, untuk laporan Sarpras dapat kita lihat adalah di sana yaitu kegiatan ketahanan pangan hewani yang bersifat sarana prasarana atau infrastruktur. Kemudian yang kedua bisa juga kita pilah yaitu berkaitan dengan kegiatan PKTD. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan stunting yang bersifat fisik. Kemudian ada kegiatan Sarpras unggulan dan ada juga bisa kita pilah menjadi ataupun kita pantau berkaitan dengan kegiatan Sarpras lainnya. Sedangkan untuk laporan non-Sarpras yaitu dapat kita pilah atau pantau yaitu adanya kegiatan ketahanan pangan hewani yang bersifat non-Sarpras. Kemudian yang kedua bisa juga kita lihat yaitu kegiatan COVID-19 atau PPKM. Kemudian bisa kita lihat juga stunting untuk non-Sarprasnya. Kemudian berkaitan dengan pendataan SDGs dan juga non-Sarpras lainnya. Baik sobat, jadi ini adalah tampilan daripada format rencana dan realisasi penggunaan dana desa tahun 2022 untuk Provinsi Bali yang kami gunakan yaitu berbasis Google Sheet atau spreadsheet, di mana rencana dan realisasi penggunaan dana desa itu yaitu sudah mengakomodir berkaitan dengan Perpres 104 tersebut, yaitu meliputi penggunaannya adalah untuk BLT, kemudian untuk COVID, PPKM, kemudian untuk ketahanan pangan, kemudian juga berkaitan dengan sektor prioritas lainnya, yaitu berkaitan dengan kegiatan Sarpras lainnya dan non-Sarpras lainnya. Di sini dalam laporan penggunaan dana desa itu kami pilah berkaitan dengan ada rencana dan juga berkaitan dengan realisasi. Jadi untuk laporan rencana realisasi penggunaan dana desa tahun 2022 ini yaitu terakumulasi yaitu berdasarkan atas data pendukung
yang meliputi berkaitan dengan penyaluran DD ke RKD, kemudian penyaluran BLT kepada KPM, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan laporan surplus dan juga laporan non-surplus. Nah, kita lihat pertama adalah berkaitan dengan laporan pendukung pertama, yaitu berkaitan dengan penyaluran dana desa ke RKD. Nah, jadi para pendamping sudah melakukan penginputan yaitu melalui Monet DD. Kemudian juga dilakukan penginputan lewat Google Sheet atau spreadsheet. Nah, jadi itulah data pertama sebagai pendukung daripada laporan penggunaan dana desa berkaitan dengan yaitu penyaluran dana desa ke RKD. Dan ini adalah sheet kabupaten, yaitu di mana sampai saat ini yaitu total penyaluran dana desa yang sudah masuk ke RKD untuk di Provinsi Bali adalah sebesar 425 miliar 146.230.720 rupiah, yaitu atau sekitar 70,79%. Jadi ini merupakan data pendukung pertama. Kemudian berikutnya yaitu data pendukung kedua adalah berkaitan dengan BLT-DD. Dan di sini juga berkaitan dengan penyaluran BLT dana desa tahun 2022, itu teman-teman pendamping juga sudah melakukan penginputan ke aplikasi Monet DD dan juga sekaligus di lewat spreadsheet. Jadi data sampai saat ini yaitu khusus untuk di Provinsi Bali sampai bulan Juni ini yaitu sudah seluruh desa ataupun 100% melakukan penyaluran BLT-DD, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, yaitu ada sekitar setiap bulannya yaitu 69.800 KPM, di mana sampai saat ini total dana yang sudah disalurkan ataupun diterima oleh KPM yaitu sebesar 125 miliar 638.800 rupiah. Jadi ini adalah data pendukung yang kedua. Kemudian data pendukung yang ketiga adalah berkaitan dengan laporan surplus. Jadi seperti yang kami sampaikan di depan, jadi berkaitan dengan penginputan di laporan surplus yang masih berbasis Excel ini, jadi nanti dapat dipilah ataupun diketahui berkaitan dengan kegiatan ataupun laporan PKTD. Jadi sudah bisa langsung dilihat. Kemudian berkaitan juga dengan kegiatan stunting juga sudah bisa dilihat. Kemudian berdasarkan laporan surplus juga dapat dipilah yaitu berkaitan dengan kegiatan ketahanan pangan hewani. Kemudian juga berkaitan dengan yaitu kegiatan surplus unggulan. Jadi inilah data-data pendukung untuk mendukung laporan penggunaan dana desa tahun 2022. Nah, berikutnya untuk laporan pendukung yang keempat yaitu berkaitan dengan laporan non-surplus, di mana berdasarkan inputan dari masing-masing pendamping ke format Excel di laporan non-surplus, nanti juga bisa dipilah langsung berkaitan dengan laporan yaitu ketahanan pangan. Nah, laporan ketahanan pangan hewani yang bersifat non-surplus. Kemudian juga dapat dilihat berkaitan dengan laporan PPKM atau COVID. Kemudian bisa juga dilihat adalah laporan non-surplus lainnya. Nah itu teman-teman, jadi berdasarkan seluruh data pendukung tersebut, kemudian secara otomatis terakumulasi ke laporan penggunaan dana desa dalam ini rencana dan realisasi penggunaan dana desa tahun 2022. Jadi berdasarkan data pendukung tersebut, jadi sudah terakumulasi secara langsung ke laporan penggunaan dana desa berkaitan dengan rencana dan realisasi yang meliputi dari rencananya dan juga meliputi realisasi.
Dan di sini juga sudah kami pilih berkaitan dengan sumber dananya, apakah dari sumber dana desa ataupun silpa dana desa. Jadi itu teman-teman, kemudian bisa juga kita lihat grafiknya. Dalam ini kita dapat lihat realisasi penggunaan DD 2022 terhadap Pagu, di mana sampai saat ini yaitu berdasarkan data yang masuk, inilah capaiannya. Kemudian sampai saat ini sudah sekitar 73%, yaitu total dana yang sudah masuk ke RKD. Nah teman-teman, jadi itulah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan laporan penggunaan DD tahun 2022. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.